Shalom anak-anak, bersyukur hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita harus terus bersuka cita meskipun kita harus sekolah minggu dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang sangat penting ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Engkau menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman, tetapi Tuhan, ada satu ciptaan yang Engkau ciptakan dengan sangat istimewa. Dan pagi hari ini kami mau belajar ciptaan apakah itu yang Tuhan ciptakan dengan begitu istimewa. Tolong kami untuk bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian tentu pernah belajar tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekelilingmu. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan semuanya itu? Mulai dari yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, kemudian lautan, danau, sungai, air. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan semuanya itu? Tuhan menciptakan semuanya itu hanya dengan berfirman atau berkata-kata. Jadi misalnya, jadilah cakrawala atau langit, maka dengan segala prosesnya cakrawala itu jadi karena Tuhan berkata. Lalu jadilah binatang-binatang yang mengeriap di dalam lautan, maka semuanya itu jadi. Jadi Tuhan menciptakan semua hewan, semua benda-benda yang ada di sekeliling kita itu hanya dengan berkata-kata atau berfirman. Tapi ada satu ciptaan yang Tuhan ciptakan dengan begitu istimewa. Siapakah itu? Nah, kalian pernah bermain plastisin? Tentu pernah, bukan? Pada waktu kalian bermain plastisin, kalian membentuknya dengan menggunakan tangan kalian. Membentuknya ya dibulat-bulatkan, lalu dibentuk sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa bentuk jadi binatang, kalian bisa membentuknya jadi mungkin mobil-mobilan, kendaraan. Nah, kalian membentuknya dengan tanganmu, ya, mengapal-ngapalkan dengan tanganmu. Nah, Tuhan pada waktu itu menciptakan manusia, betul, manusia diciptakan dengan begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan mengambil debu tanah, ya, mengambil debu tanah dengan tangannya, lalu dari debu tanah Tuhan membentuk menjadi manusia. Tetapi manusia ini karena dari debu tanah, dia belum menjadi makhluk yang hidup. Dia belum bisa hidup, belum bisa bergerak karena terbuat dari debu tanah yang dibentuk sama Tuhan. Lalu bagaimana manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup? Tuhan lewat hidungnya, ya, jadi hidung manusia tadi, lewat hidungnya, lubang hidungnya Tuhan meniupkan nafas kehidupan. Jadi Tuhan meniupkan rohnya. Maka dari situlah manusia mulai bernafas, menjadi makhluk yang hidup. Jantungnya mulai bekerja, paru-parunya mulai bekerja, manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia bisa melihat dengan matanya di sekeliling, manusia bisa melihat Tuhan, manusia bisa melihat ciptaannya yang lain, manusia bisa melihat binatang-binatang. Betapa istimewanya manusia pada waktu itu karena manusia diberikan rohnya oleh Tuhan. Lalu manusia bisa bertemu dengan Tuhan, manusia bisa berbicara dengan Tuhan di Taman Eden. Jadi setiap waktu, setiap saat kadang Tuhan datang ke taman itu untuk bertemu dengan manusia supaya manusia ini bisa berbicara dengan Tuhan. Mungkin mereka membicarakan bagaimana manusia ini merawat taman itu. Tuhan mungkin memberitahukan apa yang harus dilakukan ketika merawat taman-taman itu. Lalu juga manusia ini diciptakan Tuhan, diberikan satu tugas, jadi untuk merawat Taman Eden, untuk merawat semua isi Taman Eden. Lalu mungkin di Taman Eden itu manusia juga sekali-kali bisa bermain dengan ciptaan Allah yang lain. Mereka bisa bermain dengan segala jenis binatang yang ada di situ. Mereka bisa bermain dengan singa, mereka bisa bermain dengan harimau, mereka bisa bermain dengan serigala, mereka bisa bermain dengan tikus, dengan kucing. Nah, kenapa? Karena waktu itu binatang-binatang ini masih jinak adik-adik, jadi masih jinak, belum jatuh dalam dosa. Mereka bisa bermain dengan manusia kapan saja.
Yang istimewa tadi, manusia bisa bertemu dengan Tuhan, manusia bisa berbicara dengan Tuhan. Ya, kadang waktu-waktu tertentu Tuhan berkunjung ke taman itu, mungkin bisa pagi hari, sore hari, ya Tuhan datang untuk mengajak manusia ini berjalan-jalan, mengelilingi taman itu, berbicara dengan manusia. Wah, betapa waktu itu adalah waktu yang indah sekali, ya. Manusia diciptakan istimewa untuk bisa bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Nah, betapa istimewanya dirimu, ya. Tuhan menciptakan kita istimewa. Waktu orang yang pertama Tuhan ciptakan dengan membentuk debu tanah. Nah, kalian diciptakan juga sama istimewa di hadapan Tuhan. Ya, masing-masing kita berbeda. Pada waktu Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, jadi selama 9 bulan lebih ketika kita ada di dalam kandungan, Tuhan membentuk kita di situ lewat proses-prosesnya, ya. Tuhan membentuk jantung kita sehingga jantung kita berdetak. Lalu Tuhan membentuk bagian-bagian tubuh yang lain. Tuhan membentuk jantung, paru-paru, sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Jadi masing-masing beda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang Tuhan kasih rambut lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang kulitnya hitam juga. Lalu Tuhan menciptakan hidung, ada hidungnya yang mancung, ada yang mungkin hidungnya yang pesek, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sempit. Nah, semuanya itu Tuhan bentuk, Tuhan ciptakan pada waktu kita ada di rahim ibu kita selama 9 bulan itu. Jadi masing-masing Tuhan ciptakan istimewa karena berbeda. Tidak ada manusia di dunia ini itu yang Tuhan ciptakan sama persis, yang kembar pun beda. Nah, itulah istimewanya kita di hadapan Tuhan. Ya, tapi yang lebih penting adalah Tuhan menciptakan kita istimewa supaya kita bisa berbicara sama Tuhan. Nah, jadi kalau sekarang kita bisa berbicara sama Tuhan lewat doa-doa kita, maka jangan lewatkan waktu kalian berdoa kepada Tuhan. Disitulah kalian berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara lewat Alkitab, karena Alkitab adalah bukunya Tuhan. Di situ Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kalian harus hidup. Kemudian juga pimpinan Tuhan lewat akal budi yang menolong kalian mengerti apa yang baik dan apa yang tidak untuk dilakukan. Nah, kemudian waktu kalian bertemu dengan temanmu, ketika kalian bertemu dengan teman kalian, katakan bahwa kamu adalah istimewa. Dan pada waktu kalian berdiri di depan cermin, ketika melihat wajah dan tubuh kalian, ingatlah bahwa kalian adalah ciptaan yang istimewa. Jadi rawatlah tubuhmu mulai dari atas, bagian kepala sampai kaki. Rawatlah dengan baik, jagalah dengan baik, jaga kebersihannya. Kemudian untuk para orang tua, terus ingat bahwa anak-anak kita yang Tuhan ciptakan adalah istimewa di hadapan Tuhan. Terus katakan kepada anak kita setiap hari bahwa mereka adalah ciptaan yang istimewa. Kemudian lewat perlakuan yang kita berikan kepada mereka sejak mereka ada di dalam kandungan, merawat mereka di dalam kandungan sampai mereka lahir, merawat, membesarkan, mendidik. Ingatlah bahwa mereka adalah ciptaan yang istimewa sehingga kita tidak akan sembarangan di dalam melakukan tugas kita sebagai orang tua. Dan terlebih lagi yang sangat penting, istimewa karena manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, mengenal Tuhan. Maka bawalah sedini mungkin anak-anak kita untuk mengenal siapa penciptanya. Mulai dari sejak dia ada di dalam kandungan, ajaklah dia untuk berdoa. Libatkanlah anak-anak kalian yang ada dalam kandungan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab. Libatkanlah mereka, ajaklah mereka untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Bawalah mereka sedini mungkin untuk mengenal Tuhan, si penciptanya yang sudah menciptakan mereka istimewa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, terus ingat bahwa kalian adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Allah. Terus ingat itu sampai kalian besar. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini adalah ciptaan yang istimewa. Kami diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tolong kami untuk menjaga tubuh kami karena kami adalah istimewa di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Semoga memberkati.